Guys, kalau mendengar kata pindah rumah, itu berarti berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain ya. Namun berbeda dengan pindah rumah yang satu ini. Pindah rumah di sini berarti memindahkan sebuah rumah ke tempat yang lain. Waduh, gimana ceritanya tuh? Jadi guys, sebuah rumah 2 lantai bergaya Victoria di San Francisco, California, Amerika Serikat secara utuh diangkut melalui jalur darat menggunakan truk besar menuju lingkungan yang baru. Rumah seluas 480 meter persegi dengan berat 133 ton ini dipindahkan sejauh 6 blok dari 807 Franklin Street ke 635 Fulton Street. Tak tanggung-tanggung, sang pemilik rumah, Tim Brown, sampai harus membayar sekitar $400.000 Amerika Serikat atau setara 5,6 miliar rupiah untuk memindahkan rumah tersebut. Proses pemindahan rumah yang dikenal dengan nama Englander House ini pun malah terlihat seperti parade dan cukup menarik perhatian warga. Namun tak semudah kelihatannya, proses pemindahan rumah ini membuat para pekerja terpaksa harus memutus aliran listrik, meteran parkir, dan utilitas lain. Mereka juga merubah rute lalu lintas dan membersihkan jalur dari penghalang seperti rambu-rambu lalu lintas maupun pohon-pohon. Nah, menurut laporan SFG, nantinya lahan bekas rumah itu akan dijadikan 47 unit apartemen 8 lantai. Sementara rumah berusia 139 tahun itu sendiri akan diubah menjadi 7 rumah susun. Rumah yang satu ini juga sama guys. Untuk menyelamatkannya dari kehancuran sebab akan dibangunnya 37 unit gedung 6 lantai di kota Berkeley, Amerika Serikat, rumah ini pun terpaksa harus dipindahkan beberapa blok ke lokasi lain. Diketahui bahwa rumah tua ini dibangun oleh seorang peternak Arizona pada 1897 di Bancroft Way 2028. Namun, sang pemilik hanya menempatinya selama 1 tahun sebelum ia kembali ke Arizona. Hingga pada 19 Juli 2020, Everest Properties memindahkan rumah berusia 123 tahun itu ke lokasi barunya, yaitu di 1940 Hess Street. Lex Lackey Reddy selaku Presiden Everest Properties mengatakan rumah itu juga akan direnovasi dan bergabung dengan rumah tua lainnya yang sudah dipindahkan pada 2017 lalu. Proses pemindahan rumah ini juga membutuhkan banyak pengorganisasian dari banyak perusahaan yang berbeda untuk membuat perpindahan itu berhasil karena saluran listrik harus dipindahkan, lalu lintas dikendalikan, dan lain sebagainya. Bukan dipindahkan, pemilik rumah yang satu ini justru menolak untuk menjual dan pindah dari rumahnya. Terletak di Northwest 46th Street dan 15th Avenue, kota Seattle, Amerika Serikat, rumah mungil itu terlihat diapit oleh gedung-gedung tinggi. Banyak orang yang kemudian menyebut kisahnya ini mirip dengan film Up. Pada 2006 silam, sang pemilik rumah bernama Edith Macefield ditawari akan mendapat bantuan perumahan dan perawatan kesehatan dari pengembang properti jika ia pindah dari rumahnya. Namun, Edith menolak mentah-mentah tawaran mereka yang ingin membeli rumahnya senilai 1 juta US dollar dengan alasan tidak ingin meninggalkan rumah kesayangannya yang telah ia tempati sejak tahun 1950-an itu. Keputusannya ini ternyata juga didukung oleh para tetangganya. Nah, selama pembangunan gedung di kawasan tersebut berlangsung, penanggung jawab senior perusahaan properti itu bernama Barry Martin sering berkunjung ke rumah Edith. Barry menghabiskan kurang lebih 2 tahun untuk mengurus Edith. Barry juga membersihkan rumahnya, mengantarnya ke dokter sampai menyiram tanamannya. Namun sayang, pada tahun 2008, Edith meninggal dunia karena kanker pankreas yang dideritanya. Tapi siapa sangka, Edith ternyata memberikan rumah itu kepada Barry, bukan menghancurkannya dan menjadikannya gedung bertingkat. Barry justru menjualnya seharga 310.000 US dollar untuk dijadikan kantor. Dari tahun 2015 hingga saat ini, banyak yang mengatakan kalau rumah tersebut akan dihancurkan, tetapi belum juga terlaksana karena rumah Edith ini sudah dianggap sebagai sebuah warisan. Kabar akan dihancurkannya rumah tersebut juga mendorong warga sekitar maupun turis berdatangan untuk mengucapkan selamat tinggal dengan menempelkan balon beserta catatan yang menyentuh. Nah
guys, itu tadi informasi yang dapat TSP sajikan untuk kalian semua. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oh iya, buat kalian yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga like and share video ini kepada teman-teman kalian ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.